Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Medina, mahasiswa Prodi Pendidikan Bangsa Indonesia, NIM 19016051. Di sini saya akan mempresentasikan eh, asi- asistensi mengajar saya di SMP Negeri 5 Kubung, dosen pembimbing Ena Noveria MPD. Terdiri dari 6 bab. Yang pertama, pendahuluan. Bab kedua, profil mitra satuan pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan asistensi mengajar. Yang keempat, rekomendasi. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Dan bab 6, refleksi diri. Yang pertama, latar belakang. AMSP merupakan kegiatan mahasiswa mengajar di jenjang pendidikan dasar madrasah atau jenjang pendidikan menengah dalam jangka waktu tertentu. Sekolah dapat berada di kota maupun daerah terpencil. Kegiatan pembelajaran dalam asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa melalui praktik mengajar. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar dan membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan di sekolah. Adapun tujuan dari asistensi mengajar yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengaplikasikan ilmunya di sekolah. Tujuan yang kedua itu membantu pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Tujuan yang ketiga itu membantu mengisi kekurangan guru di daerah yang membutuhkan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan bagi masyarakat memperoleh kemajuan melalui kehadiran mahasiswa untuk mengajar, mendidik, dan menginspirasi. Selanjutnya, manfaat asistensi mengajar bagi mitra, bagi prodi asal, dan bagi mahasiswa. Bagi mitra yaitu salah satunya memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan terbaru dari mahasiswa dan dosen pembimbing. Adapun manfaat bagi prodi asal itu memahami dinamika dan perkembangan di satuan pendidikan yang dapat diimplementasikan melalui kurikulum dan perkuliahan. Serta bagi mahasiswa yang pertama memberikan kesempatan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua, memperoleh tambahan informasi terkini dan pengalaman tentang sekolah dan dinamika pendidikan secara langsung di sekolah. Selanjutnya, manfaat mahasiswa menguraikan tujuan penulisan topik asistensi mengajar, di antaranya sebagai bukti telah melaksanakan asistensi mengajar. Yang kedua, sebagai laporan dari pelaksanaan asistensi mengajar. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk pembuatan laporan pelaksanaan asistensi mengajar selanjutnya. Bab 2, profil mitra satuan pendidikan. Yang pertama itu gambaran umum mitra satuan pendidikan. Lokasi sekolah. Adapun sekolah dimaksud yaitu SMP Negeri 5 Kubung. Salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP yang terletak di Sauklaweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dalam menjalankan kegiatannya, SMP Negeri 5 Kubung berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun jumlah keseluruhan dari pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 5 Kubung yaitu berjumlah 22 orang yang terdiri dari guru PNS 16 orang, guru honorer 2 orang, tata usaha berstatus PNS 1 orang, tata usaha berstatus honorer 3 orang, penjaga sekolah yang berstatus honorer 1 orang. Keadaan fisik sekolah. SMP Negeri 5 Kubung memiliki luas tanah 20.000 meter kuadrat. Sekolah ini mempunyai sarana dan prasarana berupa ruangan yang digunakan dalam kegiatan bagi para personalis sekolah.
Adapun uraiannya itu sebagai berikut. Terdapat satu ruang kepala sekolah, satu ruang tata usaha, satu ruang bimbingan konseling, 9 ruang belajar, satu ruang UKS, satu ruang komputer, satu ruang laboratorium, satu ruang perpustakaan, satu ruang musola, satu kantin, satu satu lapangan, dan satu ruang pos piket, serta 4 kamar mandi. Berikutnya, ruangan kepala sekolah. Ruangan kepala sekolah SMP Negeri 5 Kubung berada dekat dengan ruangan tata usaha. Ruangan ini merupakan tempat tersendiri bagi kepala sekolah dalam melakukan semua tugasnya di sekolah. Selanjutnya, ruang tata usaha, yaitu ruangan kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan. Yang ketiga, ruangan bimbingan konseling. Ruangan ini sebagai tempat untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh siswa di SMP Negeri 5 Kubung. Selanjutnya, ruang belajar. Ruang belajar atau ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Selanjutnya, ruangan UKS. Ruang UKS di SMP Negeri 5 Kubung terdiri dari tempat tidur, sofa, kotak P3K, dan berbagai alat lainnya digunakan untuk mengobati siswa atau guru yang sedang sakit. Ruangan ini didesain untuk kenyamanan siswa ketika sedang beristirahat di dalam ruangan. Selanjutnya, ruangan komputer. Ruangan komputer ini digunakan secara praktik untuk pembelajaran yang memerlukan peralatan khusus berupa seperangkat komputer. Selanjutnya, ruang laboratorium. Laboratorium merupakan tempat siswa dan guru menemukan dan memecahkan masalah ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan digunakan sebagai tempat membaca dan menyimpan buku di sekolah. Selanjutnya, ruang musola. Ruangan ini sebagai sarana untuk siswa dan guru melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Selanjutnya ada kantin. Kantin di SMP Negeri 5 Kubung dapat membantu mata pencarian warga sekitar karena warga dapat menitipkan makanan-makanan yang akan dibeli oleh siswa ketika jam istirahat. Selanjutnya WC. Kebersihan WC di SMP Negeri 5 Kubung merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Selanjutnya lapangan. Lapangan digunakan untuk berbagai macam kegiatan di sekolah menengah pertama 5 Kubung. Selanjutnya pos piket. Pos piket ini bertujuan untuk menyambut tamu yang berkunjung ke SMP Negeri 5 Kubung ataupun keperluan lainnya. Adapun sumber daya di sekolah yaitu pertama, sumber daya bukan manusia yang meliputi program sekolah, kurikulum, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, sumber daya fisik atau SDF. Yang keempat, sumber daya keuangan atau SDK. Selanjutnya, proses belajar. Proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Selanjutnya, aspek sosial peserta didik dan orang tua. Aspek sosial merupakan aktivitas hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Aspek sosial ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya, termasuk hubungan sosial anak dengan orang tua. Adapun struktur organisasi mitra satuan pendidikan di SMP Negeri 5 Kubung seperti yang ditampilkan di layar. Selanjutnya, visi dan misi SMP Negeri 5 Kubung itu menjadi personal yang cerdas dengan kerja keras, kompetitif yang bernas, terciptanya kompetensi yang cerdas, terlaksananya tupoksi secara maksimal, dan terlaksananya kerja yang kompetitif untuk melahirkan kualitas produk kerja. Selanjutnya, misi SMP Negeri 5 Kubung itu belajar dari siapa saja, melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab,
melakukan persaingan sehat menuju sukses, dan bekerja dengan pikir serta beraksi dengan jurdil. Selanjutnya, kegiatan mitra satuan pendidikan, yaitu yang pertama, kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan di sekolah. Di sini, kepala sekolah juga berperan sebagai manajer dari sebuah sekolah. Selanjutnya, komite sekolah. Komite sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, wakil kurikulum mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan diantaranya menyusun program pengajaran, pembagian tugas, menyusun pelajaran, serta menyusun jadwal evaluasi belajar. Selanjutnya, wakakesiswaan. Wakakesiswaan atau wakil kepala sekolah urusan kesiswaan mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan, diantaranya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, serta pengadaan, pengarahan, dan pembinaan kegiatan OSIS. Selanjutnya, tata usaha yang mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan bertanggung jawab kepada sekolah, yang meliputi kegiatan penyusunan program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, serta pengurusan administrasi pegawai, guru, dan siswa. Selanjutnya, unit perpustakaan mempunyai tugas membantu sekolah dalam kegiatan, diantaranya menyusun tata tertib perpustakaan, membuat perencanaan pengadaan buku. Selanjutnya, bendahara. Bendahara mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan, diantaranya menerima dana rutin sekolah yang diajukan SPM oleh kepala sekolah, menyimpan keuangan sekolah di rekening sekolah. Selanjutnya, guru mata pelajaran memiliki tugas diantaranya melaksanakan segala hal kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan seperti ulangan harian, umum, dan ulangan akhir. Selanjutnya, wali kelas. Wali kelas merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas. Selanjutnya, bab 3, pelaksanaan asistensi mengajar, kinerja 1, kemampuan manajemen persekolahan. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya dalam bentuk finansial manusia, serta informasi suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai sasarannya. Kinerja 2, keterampilan perancangan perangkat pembelajaran itu yang pertama ada penyusunan RPP. Mahasiswa asistensi mengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dibantu oleh perangkat ajar. Salah satu perangkat ajar yang dapat digunakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah RPP. Selanjutnya, materi ajar. Materi ajar dalam modul ajar diganti dengan istilah bahan ajar adalah kumpulan materi yang akan diberikan kepada siswa. Selanjutnya, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lembar kerja ini berbentuk lembaran yang terdiri dari 1 sampai beberapa lembar. Lembar kerja digunakan oleh guru sebagai penunjang proses pembelajaran. Selanjutnya, media. Media pembelajaran sangat beragam, mulai dari media audio, visual, dan audiovisual. Saat proses belajar mengajar, media yang sering digunakan oleh mahasiswa asistensi mengajar adalah media audiovisual, jenis gerak, dan media visual. Tujuannya agar lebih menarik perhatian siswa untuk belajar. Selanjutnya, evaluasi dalam melakukan latihan mengajar terbimbing dan latihan mengajar mandiri. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan dalam latihan mengajar terbimbing dan latihan mengajar mandiri bertujuan untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk pertimbangan keputusan. Selanjutnya, kinerja 3, keterampilan latihan mengajar terbimbing, yaitu mencakup terampil dalam menerapkan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pembelajaran di kelas didampingi oleh pamong. Latihan mengajar terbimbing dilaksanakan oleh mahasiswa asistensi mengajar di kelas 9B SMP Negeri 5 Kubung. Selanjutnya, kinerja 4, keterampilan latihan mengajar mandiri yang mencakup terampil dalam menerapkan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran di kelas tanpa didampingi oleh guru pamong. Latihan mengajar mandiri
yang dilaksanakan oleh mahasiswa asistensi mengajar di kelas 9B SMP Negeri 5 Kubung. Selanjutnya ada kinerja 5, keterampilan memproduksi video dokumentasi kinerja 1 sampai dengan kinerja 4. Mahasiswa asistensi mengajar menggunakan aplikasi pengeditan video yaitu VN. Selanjutnya bab 4, rekomendasi. Adapun rekomendasi kepada satuan pendidikan yaitu ada mendorong dan mengawal implementasi literasi yang ada di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi betapa pentingnya membaca dalam dunia pendidikan kepada seluruh siswa, diberikan pedoman dan instrumen lainnya. Kemudian merefungsionalisasi peran pengawas satuan pendidikan dalam mengawal dan mengevaluasi tahapan-tahapannya. Berikutnya, rekomendasi kepada program studi, yaitu untuk sebuah program baru bagi prodi pendidikan bahasa Indonesia di mana masih ada sebagian siswa yang merasa kebingungan terkait perbedaan program asistensi mengajar dengan PLK. Hendaknya diberikan pembekalan yang cukup agar ke depannya program ini dapat dilanjutkan karena program asistensi mengajar merupakan program yang cukup baik. Pada setiap pemilihan sekolah sebagai tempat pelaksanaan PLK sering ditemui yang dilirik hanyalah sekolah-sekolah yang ternama atau yang mudah dijangkau. Berbeda dengan asistensi mengajar yang mengupayakan agar program ini dapat dilaksanakan pada sekolah terakreditasi maksimal B. Selanjutnya, rekomendasi kepada mahasiswa yaitu lebih memanfaatkan lagi kesempatan yang ada di sekolah untuk mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, agar kelak bisa menjadi guru yang mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan selanjutnya, lebih memperhatikan lagi arahan atau masukan yang diberikan oleh pamong, dan bukan hanya sekedar datang ke sekolah untuk mengisi daftar kehadiran di sekolah. Lanjut, bab 5, kesimpulan. Setelah menyelesaikan asistensi mengajar di SMP Negeri 5 Kubung, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya, kegiatan asistensi mengajar adalah salah satu program yang menerapkan ilmu yang sudah didapatkan pada perkuliahan, serta memberikan gambaran nyata tentang penerapan ilmu dan teori di tempat pelaksanaan asistensi mengajar. Yang kedua, mengetahui tentang proses atau prosedur kerja yang ada pada SMP Negeri 5 Kubung, Saulaweh, Kabupaten Solo, melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreativitas, motivasi kerja, kerjasama, tingkah laku, etika, dan emosi. Dan yang terakhir, meningkatkan mental dan komunikasi pada dunia kerja yang sesungguhnya. Adapun saran bagi SMP Negeri 5 Kubung, Saulaweh, Kabupaten Solo, yaitu yang pertama dibutuhkannya WiFi yang cukup untuk membantu proses pembelajaran yang menggunakan perangkat komputer, mengingat letak sekolah yang kurang strategis. Yang kedua, penulis mengusulkan untuk lebih mengoptimalkan lagi penjagaan sekolah atau bahkan menyediakan satpam agar siswa yang terlambat tidak dengan mudah masuk ke sekolah. Dan yang terakhir, penulis menyarankan agar melengkapi lagi koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah dan membuat tampilan perpustakaan semenarik mungkin. Bab 6, refleksi diri. Selama pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar, terdapat banyak pengalaman berkaitan dengan bagaimana menjadi guru profesional, bagaimana menyesuaikan dengan lingkungan sekolah, yaitu baik dengan guru, karyawan, dan peserta didik, serta bagaimana cara pelaksanaan kegiatan sekolah lainnya yang tidak berkaitan dengan mengajar. Baik pengalaman dalam merencanakan pembelajaran, menentukan metode yang akan digunakan, media pembelajaran, sampai melakukan penilaian, mahasiswa dapat mengalami sendiri bahwa menjadi seorang guru tidaklah mudah. Guru tidak hanya cukup menguasai materi dan metode pembelajaran saja, tetapi guru harus dapat mengelola kelas dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.